Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang persilangan monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrida. Itu persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Nah, bagaimana menentukan hasil persilangan dua individu dengan dua sifat beda? Yuk kita amati soal berikut ini. Misalnya, kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning yang punya sifat dominan disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau yang bersifat resesif. Tentukan keturunan kedua dari persilangan ini. Nah, di soal ini ada dua sifat yang disilangkan, yaitu sifat biji bulat dan warna kuning. Disilangkan dengan biji kisut warna hijau. Nah, untuk penyelesaiannya kita ikuti langkah-langkah seperti pada persilangan monohibrid. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan induknya dulu atau parental. Nah, sebagai induk di sini adalah bulat kuning dan kisut hijau. Nah, dari induknya ini kita tentukan genotipnya. Nah, misalnya bulat kuning karena tadi bersifat dominan, kita simbolkan dengan huruf B besar yang mewakili sifat bulat dan K besar yang mewakili sifat kuning. Nah, untuk genotip kisut hijau, B kecil mewakili sifat kisut, K kecil mewakili sifat hijau. Kita tentukan gametnya, yaitu yang pertama dari bulat kuning ini kita dapatkan gamet B besar, K besar. Dan dari yang kisut hijau, B kecil, K kecil. Nah, B besar, K besar kita silangkan dengan B kecil, K kecil. Kita dapatkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil yang punya sifat bulat kuning. Nah, di sini kita lihat ada gen yang sifatnya heterozigot ya, karena ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyilangkan hasil keturunan pertama tadi dengan sesamanya. Nah, yang kita silangkan di sini adalah bulat kuning dengan bulat kuning yang memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Nah, untuk menentukan gametnya kita bisa dengan cara kombinasi. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Pertama kita kombinasikan B besar ini dengan K besar. Dapatlah gamet yang pertama. B besar, K besar. Selanjutnya B besar ini dengan K kecil. B besar, K kecil. Ini gamet yang kedua. Yang ketiga B besar dengan B kecil dengan K besar. Dapatlah ini.
Yang terakhir B kecil dengan K kecil. Jadi ada 4 macam gamet. Nah, 4 macam gamet inilah yang nanti akan kita silangkan. Nah, sekarang kita akan masukkan gamet-gamet tadi ke dalam tabel untuk memudahkan kita menentukan hasil persilangannya. Pada gamet jantan kita susun di baris pertama. Kemudian yang gamet betina disusun pada kolom vertikal. Langkah pertama kita silangkan antara baris dengan kolom ini. B besar dengan B besar. Ketemulah hasilnya B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, karena B besar ini dominan dan K besar dominan, maka hasilnya fenotipnya adalah bulat kuning. Langkah kedua yang kita silangkan antara ini dengan ini. Hasilnya letakkan di sini. B besar, K besar, B besar, K kecil. Ketemulah hasilnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Nah, dari sini kita tentukan fenotipnya. Karena B besar dan ini K-nya juga K besar, maka hasilnya bulat kuning. Selanjutnya ini B besar, K besar, B kecil, K besar. Didapat hasil B besar, B kecil, K besar, K besar. Ketemulah bulat kuning. Selanjutnya ini B besar, K besar disilang dengan B kecil, K kecil. Ketemu hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, seterusnya untuk yang ini langkahnya sama. Kita silangkan dengan yang atas dulu, hasilnya letakkan di sini. Jadi B besar, K kecil, silang dengan B besar, K besar. Hasilnya B besar, B besar, K kecil, K kecil. Nah, kita lihat hasil yang berbeda dulu ya. Ini Bapak tandai dengan warna hijau. B besar, K kecil disilang dengan B besar, K kecil. Diperoleh B besar, K kecil, K kecil. Nah, B besar ini menunjukkan sifat bulat. Karena K kecil, maka sifat fenotip yang nampak adalah hijau. Oke, seterusnya begitu langkah untuk menentukan hasil persilangan. Yang perlu diingat bahwa penyusunan hurufnya berdasarkan huruf pertama yang disilangkan. Kemudian disusun dengan menuliskan huruf besarnya terlebih dahulu. Misalnya ini tadi B kecil, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. B kecil ini duluan, ini B besar. Tapi dalam penulisan dituliskan B besar terlebih dahulu, baru B kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat dominan menutupi sifat resesif. Oke, selanjutnya demikian seterusnya sampai terpenuhi isi kolom ini. Nah, kemudian silakan Anda amati sifat-sifat yang muncul dari hasil persilangan ini. Nah, di sini sudah Bapak tandai dengan warna-warni. Kalau yang kuning Bapak warnain dengan kuning. Kalau yang hijau hasilnya Bapak warnai dengan hijau. Ini ada 4 kolom dan 4 baris. Berarti ada 16 sifat yang dihasilkan. Silakan nanti diamati sifat-sifat apa aja yang muncul pada persilangan ini.
Nah, dari hasil persilangan tadi didapat perbandingan fenotip bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Artinya ada 9 yang kuning, 3 yang bulat hijau, ada yang 3 kuning kisut atau kisut kuning, ada 1 yang kisut hijau. Nah, pertanyaan Bapak silakan dipikirkan berapa perbandingan genotipnya. Oke, nanti silakan dijawab dalam kolom formulir yang Bapak sediakan bersama video ini. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.